yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah agar menjadi kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Jadi, apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu menghasilkan buah roh. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia yang berbuat kebaikan, yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik daripada orang percaya. Hal ini karena semua orang, dimanapun mereka berada, dan dari budaya atau keluarga apapun, bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun, ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi, untuk orang dunia yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya hanya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua,
Apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Selain Roh Kudus mentransformasi hidup kita, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan disiplin rohani seperti saat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang keempat, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon, tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri. Demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan syukur kita saat ini kepada Tuhan. Katakan dari awal, saudara, silakan duduk kembali. Katakan banyak yang kau perbuat, Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ayo sama-sama katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, Tuhan. Ya Yesus, oh kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Kami bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
buat Tuhan. Katakan saudara, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang Ayo lebih lagi saudara, nyatakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur. Oh ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setiamu di dalam hidup kami bersyukur. Ayo lebih lagi saudara. Oh, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, hanya kepadamu buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, hanya kepadamu ya Yesus. Oh, bawa syukurmu sama Tuhan sore ini saudara, buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tak pernah habis. Oh, tak berkesudahan kasih-Mu dalam hidup kami.
Katakan kerinduanmu sama Tuhan sore ini. Oh, kami perlu Engkau, kami rindukan Engkau Tuhan. Kau yang hadir dalam hidup kami, Yesus. Ora ramaya nalamu, shalala balala 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 balala, shalala balala 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 balala, shalala balala 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 balala. Ora la ba la la ba ya la la ba la la ba la la ba la la ba la. Haleluya. Wow, Kau dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, shalala ba la la 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 ba la. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, amin, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan hanya dekat, hanya dekat Allahku. Katakan sama Tuhan, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku, amin. Hanya dekat padamu ya Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari gereja Tuhan sendiri katakan hanya dekat, amin. Katakan sama Tuhan sore ini saudara, rasa Kau sertai jalan kami sepanjang hidup kami. Oh iya Tuhan, katakan hanya kekuatan baru, yes, perlindunganku, Kau keselamatan kami Tuhan. Sama-sama nyatakan sama Tuhan, kami rindu, ku ingin selalu bersama
Mari biar musik terus nyanyikan pujian ini saudara. Angkat tanganmu, angkat sembahmu sama Tuhan Yesus. Oh kami rindukan hadirat-Mu lebih sore ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan. Oh, Shanama. Kami rindu Tuhan. Kurala-bala-lama-lama Jesus. Kurala-maya-lama. Kami rindukan Engkau Tuhan Yesus. Hanya bersekutu dengan-Mu. Shalala-bala-la-bala-la-bala-la-bala-la-bala-la-bala-la. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ini kerinduan kami kepadamu. Lebih lagi nyatakan sama Tuhan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu, yes, hidup sungguh indah. Ayo sekali lagi katakan. Ku ingin selalu amin Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup sungguh indah. Selamanya, selamanya ku yakin ya Tuhan. Oh ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau ada di sini. Oh ya Yesus, amin. Kuasa yang tak terbatas, Kau nyata ya Tuhan. Amin. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku come on, nyanyikan saudara. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, amin. Kau lebih lagi, segenap jiwaku Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku, amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar.
Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, saudara. Engkau ajaib, kemenanganmu terjadi di tengah kami. Pintu-pintu dibukakan ya Tuhan. Oh, yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau Allah yang baik. Kau terus menuntun umat-Mu ya Tuhan. Dari kemuliaan satu menuju kemuliaan berikutnya Tuhan. Pakai setiap kami dan kami mau bersuka cita karena kasih-Mu, kesukaan yang Kau berikan buat setiap kami. Keselamatan bagi seluruh bangsa, bagi setiap kami ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita, saudara. Haleluya. Suarakan haleluya. Boleh kasih tahu kiri kanan, bilang Tuhan Yesus baik buat saudara. Mari memuji nama Tuhan. Kesukaan bagi dunia. Hey. Yang tahu pujiannya sama-sama nyanyi ya saudara. Ya, katakan. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Katakan saudara. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Ayo sampaikan tangan, katakan haleluya. Sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, haleluya. Sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan Sang Raja. Ayo lebih lagi, haleluya, katakan haleluya. Sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, oh masyurkanlah namanya. Haleluya, haleluya. Sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan Sang Raja. Katakan shoo shoo shoo-bi-do-pam-pam, shoo shoo shoo-bi-do-pam-pam, shoo shoo shoo-bi-do-pam-pam, na 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 na. Katakan sama-sama haleluya, haleluya, amin. Tuhan berikan kesukaan buat setiap kita. Katakan amin. Katakan yes. Mari bersuka lebih lagi saudara. Naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Katakan haleluya. Sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja. Mari masyurkanlah namanya. Oh, haleluya. Sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan Sang Raja. Ayo dua tangan tinggi-tinggi, haleluya, haleluya. Sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyurkanlah namanya. Haleluya, haleluya. Sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya. Yesus Tuhan Sang Raja. Selamanya Yesus Tuhan Sang Raja. Katakan Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Yang mau meninggikan Tuhan lebih lagi, tepuk tangan buat Allah kita.
Katakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Yeah. Ayo lebih lagi tinggikan Tuhan Yesus. He, he, he. Ayo sama-sama naikkan pujian ini, saudara. Katakan, you know that I love you. You know that I want to know you so much more, more than I have before. Katakan, these words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. Hey, I am devoted to you. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, King of Majesty, King of Man. Hey, hey, hey. Amen. I have one desire, just to be, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Katakan, Jesus, you are the Savior. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Amen. And forever and ever I give my praises to you. Ayo dari awal, saudara sendiri katakan, you know I love you, Jesus. Hey, more than I. Hey, hey. Ayo lebih lagi, saudara, katakan, this word are. This word are not made up. Oh, amen. Hey, hey. Angkat tanganmu kanan, King of Majesty. Hey, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you. Oh, hallelujah. Jesus, you are the Savior of my heart. Yo, 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 yo. And forever and ever I give my praises to you. Ayo lebih lagi katakan, hey, Jesus, you are the Savior of my heart. And forever and ever I give my praises to you. Ayo sambil tepuk tangan sama-sama, King of Majesty, King of Majesty. Hey. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Just to be King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. And just to, boleh sekali lagi sama-sama angkat tanganmu, katakan, a King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my. Siap-siap, saudara, just to be with you. Oh, katakan, Jesus, you are Savior of my soul. Amen. And forever and ever I give my praises to you. Yo, yo. Lebih lagi katakan, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever, katakan, and forever and ever I give. And forever and ever I give. And forever and ever I give my praises to you. Tepuk tangan buat Allah kita. Jesus, you are. We praise Jesus. Sorak-sorai buat Allah kita lebih lagi, saudara. Woo.
Sembahnya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa memuji menyembah-Mu. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Wow, silakan duduk kembali, saudara. Puji nama Tuhan, mari siapkan hati kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan, saudara. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan syukur bagi Dia, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Katakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Oh, Engkau baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yeah, untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bangkit diri sama-sama, saudara. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Kau baik Tuhan. Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih ayo lebih lagi nyatakan kebaikan Tuhan, saudara. Yes. Sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya hanya bagimu ya Tuhan. 'Cause 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 'c
kebaikan Tuhan saudara. Amin. Kasih setianya Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sembah Tuhan sekali lagi saudara. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026. Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest. Tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Alasan kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan saya Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025? Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14-16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night
yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung. Yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama. Yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman. Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera.
Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah. Karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hambamu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples. Perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E, alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C, continually pray. Berdoa terus-menerus. E, establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua,
perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus-menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya, agar amanat agung selesai. Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan, sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong. Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain-lain, seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong, sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati, bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi, karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha
untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan, supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga, Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033 target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan,
Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai. Saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari sampai amanat agung selesai, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh. Oh Jesus, 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 Jesus. Bapa, kalau Kau izinkan kami boleh memasuki tahun 2026, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Oh urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan dia Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Bapa, terima kasih. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi. Kau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu, lihat keadaan diri masing-masing. Memasuki tahun yang baru, introspeksi. Kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, di mana kita lakukan tahun 2025, minta ampun.
Minta ampun, minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Apa Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan? Ampuni kami. Ampuni kami ya Abah. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan terima kasih. Ya Bapak terima kasih. Terima kasih. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau sudah membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru buat anak-anakmu memasuki tahun 2026. Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ucapkan terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan, Kau sudah bermanifestasi, bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami tahu Kau membuat mujizat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mantraikan firman-Mu dalam hati kami, untuk kami melakukan setiap perintah firman-Mu. Saat ini kami bawa persembahan syukur kami ke dalam rumah-Mu. Berkati pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dengan sukacita kami memberi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk kembali.
Sorgawi Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu dahsyat. Tuhan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kasih karunia-Mu yang begitu dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak biarlah Tuhan terang-Mu ya Tuhan, bintang-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau turut Engkau, kami mau Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan mengikuti apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Bapak Sorgawi, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, untuk Bapak Insinyur Niko ya Tuhan, juga untuk gembala tempat kami ini Tuhan di sini tuh Bapak Pastor Billy ya Tuhan. Bapak biarlah penyertaan-Mu sempurna atas mereka, pewahyuan yang daripadamu saja ya Tuhan, yang Kau taruhkan atas mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh Tuhan menjadi Tuhan pembimbing yang selalu membawa kami selalu selaras Tuhan dengan kehendak-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Sorgawi, hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kau yang mengumpulkan kami kembali ya Tuhan dalam di minggu yang akan datang. Dalam sepanjang minggu ke depan Tuhan, Kau memberkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan, Kau buat menjadi berhasil Tuhan. Tetapi Tuhan terlebih dari semua itu, Kau yang selalu menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapak kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bapak biarlah Tuhan Kau yang selalu menyertai bangsa kami ini. Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, sampai pemimpin-pemimpin Tuhan di RT-RT ya Tuhan. Biarlah Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan ada transformasi bangsa, Pentakosta ketiga Tuhan. Kau boleh sungguh nyatakan atas bangsa kami Indonesia. Bila sebentar kami akan pulang, kami juga siap untuk menerima berkat yang terbaik. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati berlimpah, limpah, limpah. Haleluya.